Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jebakan wanita part 1, yaitu tiba-tiba ngechat. Ini adalah sebuah jebakan wanita yang klasik yang sering kali digunakan para wanita yang ada di Indonesia. Gue akan kasih ilustrasi seperti ini. Anggap aja ada orang namanya Budi. Nah, Budi ini PDKT sama orang namanya Ani. Nah, Budi ini sering kali ngechat si Ani, tapi jarang banget dibales. Kadang-kadang cuman di-read doang. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, si Budi ini tetap aja rutin untuk ngechat si Ani. Tapi Ani ini jarang bales. Suatu ketika, si Ani ini tiba-tiba ngechat dan tiba-tiba telepon si Budi. Si Budi tiba-tiba kaget. Diangkatlah telepon si Ani tersebut. Ternyata si Ani minta tolong. Tiba-tiba reaksinya si Budi kaget dan dia sumringah, dia seneng banget gitu loh. Akhirnya perjuangannya selama ini tiba-tiba dinotis sama si Ani. Tiba-tiba si Budi ini bergembira dan langsung OTW untuk nolongin si Ani. Kebetulan si Ani ini lagi butuh tumpangan sehingga si Budi ini antar jemput si Ani. Budi merasa bahwasanya si Ani ini sudah diterima. Budi merasa bahwa usahanya selama ini itu membuahkan hasil. Akhirnya si Ani itu merespon si Budi. Itu kata si Budi dalam hati. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah si Ani ini sedang menjebak si Budi. Si Ani tahu bahwa si Budi ini punya rasa sama dia sehingga dia bisa memanfaatkan perasaan cinta tersebut. Itulah faktanya. Tapi banyak sekali cowok-cowok yang terjebak dengan siklus dan jebakan wanita ini. Ketika ada cewek yang jarang ngechat kamu, jarang responsif sama kamu, tiba-tiba ngechat kamu, pasti ada maunya. Pasti ada udang di balik batu. Dan sayangnya banyak sekali cowok-cowok yang terjebak dalam jebakan ini. Dia merasa ketika cewek itu minta tolong sama dia, itu adalah bukti responsif. Itu adalah bukti kalau si cewek itu mulai jatuh cinta sama si cowok tersebut. Padahal itu adalah sebuah pemikiran yang keliru. Ketika si Budi itu nolongin si Ani 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya si Budi ini merasa seneng banget bisa nolongin si Ani. Padahal si Budi ini jelas-jelas dimanfaatkan. Inilah yang namanya budak cinta. Kamu tidak sadar bahwa kamu itu dimanfaatkan sama wanita. Karena kamu minder, karena kamu jarang komunikasi sama cewek, akhirnya kamu kasmaran. Kamu merasa bahwa ketika kamu dimanfaatkan sama cewek, kamu justru senang. Nah, itulah yang namanya sindrom budak cinta. Kamu dimanfaatkan sama cewek, tapi kamu gak merasa dimanfaatkan. Ketika tiba-tiba si Ani ini dapetin cowok, dapetin pacar, kamu baru sakit hati. Kenapa? Karena kamu sudah punya siklus kecanduan. Kamu kecanduan untuk nolongin si Ani, kamu kecanduan untuk needy sama dia, dan tiba-tiba si Ani itu pergi. Kamu akan tiba-tiba kolaps, kamu tiba-tiba akan trauma dan sakit hati dengan berlebihan. Bahkan kamu kadang-kadang akan merasa pengen balas dendam sama si Ani. Itulah yang seringkali terjadi pada pria-pria di Indonesia. Ketika kamu terlalu banyak berkorban pada cewek dan cewek nggak pernah berkorban sama kamu, kamu akan mendapatkan siklus atau sindrom budak cinta. Itulah pentingnya kita belajar yang namanya ilmu relationship. Karena kalau kita nggak belajar ilmu relationship, kita akan jadi budak cinta. Berhati-hatilah dengan tipu daya wanita. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro.